Shalom, selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan kita boleh ada sampai saat ini itu karena kasih dan kemuliaan Tuhan. Perkenalkan, saya Tio. Saya akan membawa renungan di Life for God. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Meraih Keberhasilan Bersama Yesus. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5. 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Uzia diangkat menjadi Raja Yehuda pada saat berumur 16 tahun. Uzia memerintah selama 52 tahun lamanya di Yerusalem. Tuhan menyertai Uzia dan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Teman-teman, 52 tahun bukan merupakan waktu yang sebentar. Pada waktu itu tidak banyak orang yang bisa menjadi raja. Tetapi Uzia melakukannya sejak ia masih muda. Teman-teman, kita seringkali merasa bahwa kita tidak cukup pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Kita seringkali merasa tidak mempunyai cukup keahlian, pengetahuan, keterampilan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan masih banyak lagi alasan. Tidak sedikit juga yang menolak tugas-tugas baru diberikan kepada kita karena merasa tidak percaya diri dalam menjalankan tanggung jawab yang lebih besar. Teman-teman, di sini Uzia menerima tanggung jawab yang besar pada usia yang masih belia. Tetapi dia tidak takut dan gentar dalam menerima dan menjalankan tugas baru tersebut. Dan kita dapat melihat bahwa dia berhasil memerintah dalam waktu yang cukup lama. Teman-teman, yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang menjadi kunci keberhasilan Uzia selama menjadi raja? Poin yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Uzia hanya perlu melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dia tidak melihat umurnya sebagai suatu kekurangan. Tetapi Uzia ini tetap fokus melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu apa? Kebenaran. Dengan demikian, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidupnya. Musuh-musuh dapat dikalahkan dengan mudah, bahkan mereka gentar terhadap Uzia. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman, renungkanlah firman Tuhan setiap hari, maka kita akan tahu apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan.
dan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Kita harus melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, maka Tuhan juga akan menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan selalu memberi kita hikmat, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat di saat-saat genting. Tuhan akan memberikan kita keberanian, sehingga kita dapat melangkah dengan iman untuk meraih keberhasilan. Dan Tuhan juga akan memberikan kita keberuntungan, sehingga kita dapat senantiasa berhasil dalam setiap tindakan kita. Poin yang kedua, mencari Tuhan. Uzia senantiasa mencari Tuhan pada masa pemerintahannya, dan dia belajar untuk takut akan Tuhan. Tuhan menjadi fokus hidup Uzia. Uzia mengutamakan Tuhan dalam tiap langkahnya. Di sini Uzia mengerti bahwa dengan mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sumber dari segala hikmat yang pernah ada di muka bumi ini. Uzia mendapatkan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang dia perlukan untuk memerintah sebagai raja. Semuanya itu dia peroleh dengan cara mencari Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman-teman, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan berpengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kita mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan, pengalaman, dan kepandaian untuk melakukan suatu tanggung jawab yang besar yang ada di depan kita. Tetapi teman-teman, saya yakin dan percaya ketika kita rajin mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat dari segala hikmat yang membuat kita dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang besar. Tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita akan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jangan takut atas apa yang sedang kita hadapi. Carilah wajah Tuhan, maka Dia akan memberikan keberhasilan bagi tiap langkah hidup kita. Di akhir renungan, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan, dan carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Maka kita akan melihat banyak pintu-pintu yang dibukakan bagi jalan kita. Kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidup kita. Apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, Tuhan akan membuat menjadi mungkin di dalam hidup kita. Raihlah keberhasilan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Teman-teman, untuk menutup renungan kita, mari kita satu dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, pagi ini kami akan mulai melakukan berbagai aktivitas Tuhan. Sertai kami supaya apa yang kami lakukan selalu membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu takut akan Engkau. Hanya ini doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.